siang bagi kamu semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, oke. Tidak terasa ya, anak-anak sekalian. Biarpun di masa-masa pandemi ini, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita dapat melaluinya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terkhusus kita misalnya keluarga besar SMK Negeri 3 Tanjung Pinang, kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ya, semuanya itu karena kasih yang Maha Kuasa kepada kita, dan kita juga semuanya mau patuh taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya 3M. Bagi kami juga semuanya pelajar, tetap diingat itu 3M, jangan kita anggap sepele akan semuanya. Memang kalau kita dengar di masyarakat banyak orang yang mengatakan, ya seakan-akan, alah katanya, tidak ada istilah COVID, saya tidak percaya dengan COVID katanya. Malah ada yang mengatakan, taklah, COVID itu ya begitu-begitu aja lah katanya. Ya, itu semuanya sebenarnya kalaupun seperti itu, misalnya menurut pengalaman-pengalaman yang atau yang dirasakan oleh beberapa atau orang-orang yang mengatakan seperti itulah misalnya, ya kalau bisa misalnya tak usah kita terlalu anggap enteng, atau kita jangan terlalu cuek dengan situasi-situasi sekarang ini, karena situasi itu kita lihat tidak memandang usia, tidak memandang siapa dia, orang susahkah, orang bawahankah, orang rendahkah, ya tidak ada. Pejabat pun kena juga, bahkan mereka-mereka yang sebagai pelayan kesehatan pun ada juga yang kena. Bahkan ada juga kita lihat sudah pun kita jaga, toh juga ada yang kena, padahal sudah dijaga, toh juga ada yang kena. Karena dengan ada istilah OTG, orang tanpa gejala, kita pun kadang bisa saja kita OTG, kita sendiri misalnya, karena kita juga merasa saya sehat-sehat aja kok, nggak apa-apa. Perasaan kita, rupanya kita tidak sadar, ya namanya katanya virus itu ya ada katanya dibawa angin, entah bagaimana, ya pokoknya itulah, kita pun tidak bisa menentukan dengan cara bagaimana dia menular. Yang jelas apa perintah atau apa aturan yang dibuat oleh pemerintah demi untuk menjaga itu semuanya kita ikuti. Oke, dengan ketaatan kepatuhan kita akan selamat. Ya, itu. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Dan sedikit lagi juga kemungkinan ya di bulan-bulan yang akan datang kamu sudah mulai mengikuti ujian. Minggu depan kita UTS. Setelah UTS mungkin kamu sudah UKK, dan begitulah seterusnya. Jadi dipersiapkanlah diri, jangan nanti ada penyesalan karena kamu misalnya anggap enteng. Banyak di antara kamu banyak di antara kamu pelajaran PKN dari Ibu Lisbeth absen, kamu cuek, absen, banyak itu absen. Masa di dalam satu satu semester lah katakan, ada hanya 2 kali masuk. Bagaimana itu? Sedangkan sekarang ini pun mulai dari kita kemarin, katakanlah awal semester baru ini, mulai dari Januari kemarin sampai sekarang Maret, ada yang sama sekali belum ada masuk. Jadi ingat, bagi orang-orang, bagi siapa-siapa yang absennya
hanya sekali saja masuk atau 2 kali saja. Dengan Ibu Lisbeth selama ini misalnya mulai dari katakanlah Januari sampai Maret hanya 2 atau 1, nah ingat itu. Ibu Lisbeth pun tak mau. Berarti kalian anggap enteng, berarti kau juga cuek, tidak mau tahu dengan Ibu Lisbeth. Ibu Lisbeth pun tidak mau tahu juga dengan kalian. Nah, Ibu Lisbeth pun tidak mau juga dengan kamu. Kalau kamu juga tidak mau tahu dengan Ibu Lisbeth pun tidak mau tahu dengan kamu juga. Oke? Tuh. Nah, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu kita ulangan. Itu pun hasil tidak semua mengikuti ulangan harian kita minggu lalu yang tanggal 3. Tidak semua mengikuti. Per kelas hanya ada rata-rata 6 orang, 10 orang. DPIB 1, DPIB 2 kalau tidak salah hanya 4 orang. Nah itu Ibu ingatkan bagi kamu juga, jangan cuek-cuek lah, jangan anggap enteng lah. Nanti ingat kamu menyesal sendiri. Nah, kita lanjutkan. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana gerakan-gerakan atau katakanlah kelompok-kelompok atau masa-masa, periode ke periode kemarin kita sudah pelajari, yang mana semuanya itu ingin menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Mulai dari kita merdeka, mulai dari lahirnya bangsa Indonesia itu 17 Agustus 1945, kita mulai memasuki kemerdekaan. Jadi mulailah dengan adanya maklumat pemerintah yang tanggal 14 November tahun 45 itu. Mulailah dari mulai itulah berentetlah terus gerakan-gerakan atau pemberontakan atau kelompok-kelompok yang ingin merongrong. Bahkan Belanda sendiri pun yang sudah begitu lama menjajah Indonesia masih punya keinginan lagi rupanya untuk menjajah kita, yaitu dengan adanya di masa parlementer atau masa RIS. Mereka ingin menguasai kita. Karena kita melawan, kita tidak mau, akhirnya terjadi perundingan antara Belanda dengan Indonesia. Karena kita tidak mau diduduki mereka lagi, tapi mereka berkeras. Akhirnya dibuat perjanjian, perundingan. Itulah yang disebut dengan perjanjian kemarin perundingan meja bundar, KMB, konferensi meja bundar. Jadi dengan keluarnya KMB itulah kita memakai RIS, UUD RIS, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Mulailah melenceng, mulailah lari, mulailah terjadi penyelewengan. Dari tadinya kita merdeka, undang-undang dasar yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi begitu Belanda ingin lagi menguasai kita, akhirnya kita memakai UUD RIS. Itu setelah UUD RIS, kita berusaha terus, timbullah gerakan separatis, yang mana gerakan separatis itu ingin membentuk negara sendiri dan ingin memisahkan dari NKRI, ingin memisahkan diri dari NKRI, ingin memisahkan diri dari NKRI. Dan mereka juga gerakan-gerakan separatis itu ingin mengganggu stabilitas negara kita. Yang mana separatis itu termasuk lagi ya, seperti yang kita katakan kemarin, separatis atau gerakan-gerakan yang ada, gerakan PKI di Madiun tahun 48, tahun 48 Madiun.
setelah Madiun, nah setelah PKI di Madiun terjadi lagi setelah pergerakan di Madiun, ada lagi APRA. APRA kepanjangannya kemarin Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil. Udah. Angkatan Perang Ratu Adil. Setelah Angkatan Perang Ratu Adil, keluar lagi pemberontakan RMS, Rakyat Maluku Selatan. Gerakan-gerakan itu atau inilah semua gerakan separatis, ditambah lagi pemberontakan PRRI Permesta. Artinya PRRI itu singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Inilah pemberontak atau gerakan-gerakan separatis. Ditambah lagi seperti tadi ada pemberontakan DI, Darul Islam, dan TII, Tentara Islam Indonesia. Ini DI di Aceh, berapa kali. Ini TII ini di Sulawesi, Sulsel, Sulawesi Selatan, Bandung. Tuh pemberontakan atau gerakan-gerakan separatis namanya, yang ingin membentuk negara sendiri, padahal sudah ada negara Republik Indonesia. Dan setelah itu terjadi juga pemberontakan gerakan 30 September PKI di Jakarta, yang mana ini terkenal dengan tewasnya 7 perwira TNI Angkatan Darat kita, yaitu 7 pahlawan revolusi yang disebut dengan istilahnya. Itulah gerakan-gerakan separatis itu yang ingin memisahkan diri, yang ingin merongrong NKRI kita. Ditambah lagi, namun semuanya itu gerakan atau pemberontakan tersebut tidak berhasil apa yang mereka inginkan. Kenapa tidak berhasil? Karena begitu kokohnya, begitu kuatnya. Begitu kokohnya persatuan dan kesatuan daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Iya, hal itu terbukti sampai sekarang tetap kokoh, kuat NKRI kita ini. Iya, bisa juga kamu rasakan bagaimana kokohnya NKRI, seperti yang selalu kamu elu-elukan. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Apa artinya NKRI harga mati? Itu arti daripada kata-kata atau slogan-slogan NKRI harga mati itu menunjukkan ketegasan bangsa kita yang ingin tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan daripada bangsa kita. Kita adalah bangsa yang besar. Kita bangsa yang kuat. Dan kita adalah bangsa yang memiliki kemandirian, ketegasan. Kita tidak mau NKRI kita ini digoyang atau digoyahkan oleh kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan manapun itu. Ya, bahkan kita lihat, ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pemerintah pusat, di daerah, sampai tingkat RT RW kita pun selalu menjaga
keamanan, kestabilan, stabil, keamanan, kestabilan kehidupan masyarakatnya. Tetap dijaga keamanannya, supaya tetap kita kokoh, kita tetap persatuan dan kesatuan kita itu kita miliki. Sesuai dengan slogan kita tadi, NKRI harga mati. Bisa kita lihat tingkat RT RW kita misalnya dengan giatnya melakukan kegiatan-kegiatan pos kamling, pos ronda, pos kamling, yang mana kita lihat mereka pekerja atau petugas penjaga pos baik di malam hari, mereka sanggup menjaga keamanan kita. Mereka sanggup menjaga keamanan kita. Dan kamu pun dan kamu sebagai pelajar, kamu sudah melihat misalnya para bapak-bapak atau siapapun itu misalnya yang menjaga pos ronda kita. Jangan kamu membuat keonaran sebagai pelajar. Jangan kamu membuat keonaran di masyarakatmu. Misalnya biasa ronda mulai bekerja jam 12 malam. Jam 12 malam. Sengaja kamu pelajar, kau pulang entah dari mana-mana di malam hari misalnya. Kau pulang balik ke rumahmu jam 2 malam. Jam 2. Ya tentu pos akan bertanya, menyelidiki kamu dulu. Kamu ditanya, lantas kadang kamu marah karena kamu misalnya atau katakanlah dipanggil oleh petugas pos ronda. Kenapa? Kan ada ditulis di pos ronda itu, di posnya itu, tamu harap lapor sekali 24 jam. Berarti maksudnya itu bagaimana? 24 jam. Berarti itu 1 hari 1 malam. Melapor ke siapa? Ke pos ronda. Karena malam sudah tugas daripada pos ronda. Jadi kamu jangan buat pos ronda itu misalnya membuat curiga. Dan kamu kadang misalnya emosi kalau pihak petugas ronda misalnya bertanya atau kamu diinterogasi. Tentu mereka bertanya, kamu dari mana? Kamu siapa? Kenapa pulang larut malam? Ini kan pos sudah bekerja. Tidak boleh kamu mengatakan misalnya lantas kamu marah. Apalah bapak ini? Saya kan rumah saya di sini. Itu rumah saya, itu orang tua saya, ini segala macam. Tidak boleh kita mengatakan begitu marah-marah. Kenapa? Karena jelas kamu itu sudah salah. Waktu pulang ke rumah sudah larut malam. Tentu pihak pos ronda akan bertanya, dari mana? Kenapa pulang larut malam? Harus ditanya, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Tujuannya itu supaya tetap terpelihara kestabilan daripada lingkungan masyarakat tingkat RT maupun RW. Tujuannya itu juga supaya kamu jangan merasa kau bebas saja. Jam berapa kau keluar suka-sukamu, jam berapa kau balik suka-sukamu. Berarti masyarakatmu itu masyarakat yang tidak ada aturannya. Apalagi seperti zaman sekarang misalnya, apalagi kamu misalnya tinggal di daerah-daerah perumahan, perumnas, pasti posnya itu lengkap itu, malam betul-betul dia interogasi kamu kalau kamu lambat-lambat atau tengah malam balik. Sedangkan tamu yang mau masuk saja mereka tidak izinkan semudah itu. Bahkan KTP ditahan kadang, atau betul-betul dia telepon itu yang kita tuju, betul tak itu keluarga. Itulah tujuannya itu semua apa? Supaya terpelihara keamanan, ketenteraman, ketenangan daripada orang-orang yang tinggal di daerah perumahan tersebut. Jangankan perumahan, tempat biasa pun udah seperti itu sekarang. Karena
semuanya itu tujuannya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Perlunya juga keamanan, ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebab loh begini ya, jangan kita mengatakan misalnya, negara kita aman kok Bu, negara kita aman Bu. Kenapa bisa negara aman? Ya tentu itu diawali dari tingkat terendah. Kalau dari tingkat terendah biasa aman, sampai pusat itu pasti aman. Tingkat terendah itu misalnya mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kan begitu, kabupaten, provinsi, ya sampai seterusnya, jelas. Nah, itu semuanya sambung menyambung. Tidak mungkin hanya misalnya negara kita aman Bu, pusat aman. Nggak mungkin hanya pusat aman, di daerah misalnya kacau. Tidak mungkin, tapi semuanya itu saling berkaitan. Nah, semuanya itu saling mendukung. Itulah perlunya tadi kita mempertahankan persatuan dan kesatuan, kita tetap menginginkan terciptanya keamanan, ketentraman, supaya benar-benar seperti yang kita inginkan tadi, persatuan dan kesatuan NKRI tetap kokoh, kuat. Kita adalah seperti yang dikatakan tadi, kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang besar kita. Jadi karena kita bangsa yang besar, mari kita tetap memperkokoh, memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Jangan mau kita digoyangkan, atau jangan mau kita dipengaruhi oleh golongan-golongan, kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, jangan kita salah loh, jangan kita salah. Kadang kita mengatakan terjadi kerusuhan dalam negara kita ini Bu, itu datangnya dari negara lain, datangnya dari luar. Tidak, belum tentu dari luar datangnya. Bahkan yang sering dari dalam sendiri terjadi, datangnya dari dalam sendiri, datangnya kekacauan itu untuk mengacaukan kita sendiri, datangnya dari dalam negara kita ini sendiri. Dan korbannya siapa? Kita sendiri juga. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi. Dan juga untuk mempertahankan keamanan dan ketenangan kita itu, jangan kita hanya serahkan kepada pihak aparat, itu salah. Tapi kita harus bekerja sama, masyarakat dengan pihak aparat, masyarakat dengan pihak-pihak TNI, Polri, bahkan ada Hansip, Babinsa. Itu kita harus bekerja sama. Satpam, itu. Mari kita bekerja sama. Jangan kita hanya menyerahkan kepada mereka, tapi kita harus bekerja sama, bersama-sama kita untuk menciptakan keamanan, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu supaya benar-benar apa yang kita katakan tadi, slogan kita NKRI harga mati. Ingat, slogan ini menunjukkan ketegasan kita di dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan kita hingga sampai saat sekarang ini tetap kita rasakan, dan begitulah untuk seterusnya, supaya kita merasakan seluruhnya bagaimana kokoh kuatnya persatuan dan kesatuan kita. Oke? Iya, itu. Jadi bisa kamu baca balik lagi kembali buku kita itu ya. Dan ibu ingatkan,
bahan untuk UAS itu 20% dari kelas, dibaca lagi buku kelas 10, pinjam buku adikmu kelas 10, pinjam catatan mereka atau paket mereka baca. Pelajaran kelas 10 20%, pelajaran kelas 11 20%, baru untuk seterusnya pelajaran kelas 12. Jadi untuk UAS nanti bahannya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kamu baca. Itu. Jangan nanti tidak bisa dijawab. Ya, dibaca. Ingat mengenai hak asasi manusia, HAM. Itu tetap dibahas loh, baik di kelas 10, baik di kelas 11 maupun di kelas 12, tetap disinggung mengenai HAM, hak asasi manusia. Jadi itu tetap dibaca, jangan tidak tahu. Oke? Dan begitulah seterusnya. Dibaca buku itu lagi, dipersiapkan diri yang betul-betul. Jangan nanti ya seperti sekarang ini misalnya ya lulus di masa Covid, misalnya lulus di masa Covid, misalnya ya kamu berusaha lah supaya nilaimu bagus. Jangan pula alasan masa Covid tidak ada tatap muka dengan gurunya, tidak tahu segala macam misalnya. Jadi kamu cuek, ya jangan pula misalnya nilainya pun nilai ya apa adanya aja, ya usahakanlah supaya nilainya juga bagus. Itu usahakan, belajarlah kamu, jangan banyak lagi main. Kalau bisa ibu ingatkan, tidak perlu lagi banyak misalnya keluyuran, ngumpul-ngumpul, ngongko-ngongko di mana-mana misalnya, atau entah kemana berkelana lagi. Itu tidak perlu. Persiapkan dulu diri untuk menghadapi ujian-ujian. Baru setelah selesai nanti ujian-ujiannya semua terserah. Mau berkelana kemana, silahkanlah berkelana. Iya kan? Itu dia. Itu ibu ingatkan bagi kamu. Tetap ibu ingatkan itu. Persiapkan dirimu untuk mengikuti ujian-ujian dulu. Baru setelah selesai ujian-ujian, terserah kamu mau kemana. Tapi persiapkan dulu. Belajar, dibacain. Pelajaran kita, mapel kita PKN loh. Tiap kali pertemuan tetap ibu buat catatan. Kalau kamu tak ikuti, catatan ada tetap ibu kasih. Biarpun kita misalnya bervideo, ada ibu kasih. Ulangan-ulangan juga ibu kasih sama kamu. Itu pun semuanya itu kamu baca, kamu pelajari, ditambah lagi dari paket kita. Ya kan? Oke? Ya, itulah kira-kira untuk hari ini. Bahan kita, materi kita selesai di materi kelas 12, 4 bab. Jadi tinggal kamu baca ulang, tinggal kau pelajari ulang. Ya kan? Iya, oke. Biarpun kita tidak saling bertemu, ya memang ibu pun jelas secara pribadi, ibu jelas saja, terus terang saja, ya wajah-wajah kamu ibu tidak kenal. Ya tapi walaupun begitu, karena situasi, semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan apa yang kamu cita-citakan, mudah-mudahan tercapai kelak. Oke? Untuk hari ini, sampai sekian dulu. Selamat siang. Salam sehat selalu.